Sudah siap kan? Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali berkumpul pada hari ini Selasa tanggal 30 bulan 3 2021 dalam ibadah GBS Firdaus. Bagi Bapak Ibu yang hadir dan yang mengikuti ibadah ini baik secara langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Ingatlah ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kalau ada masalah, jangan kesana kemari, datang kepada Tuhan. Ya, karena ibadah berguna dalam segala hal. Umpamanya usaha saudara macet, kesehatan saudara terganggu, ya datanglah beribadah. Ya, nanti Tuhan akan memberkati sesuai kebutuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian. Jagaku seperti biji mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami seperti mata yang lemah dan penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Hanya Engkau yang dapat melindungi kami. Dan kami Tuhan berdoa Tuhan supaya Engkau membangkitkan setiap kerohanian kami. Jangan biarkan kami mati dalam kerohanian, tetapi oleh firman-Mu Tuhan dan Roh-Mu menghidupkan kami senantiasa di masa-masa yang sukar ini. Kami semakin berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau yang bertahta di tempat ini lewat Roh Kudus-Mu, urapi semua puji-pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga mengusir anasir kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mengusir hanya dalam satu nama,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tempat ini, terutama dalam pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, kita datang dengan sukacita. Amin. Nah, jadi walaupun beban berat, masalah kita hadapi, kita datang kepada Tuhan dengan iman dan sukacita. Nanti kita melihat karya Allah yang besar akan bekerja bagi kita. Kita pulang dengan sukacita, pergumulan kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian Ebenezer. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita, menolong aku. Jadi jangan ragu ya, pertolongan Tuhan selalu ada ya. Nanti kalau di sorga nggak ada lagi masalah. Selagi di dunia ada masalah nih, sedikit atau banyak masalah. Ya, nanti kalau udah di sorga tidak ada masalah. Ya, di neraka nih nggak masalah, nggak masalah semua. Makanya kita menghindari neraka menuju sorga yang tanpa masalah. Puji Tuhan. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Segala sesuatu pasti beres. Yesus
lingkupiku. Tibalah waktunya Tuhan bagi kami berdiam diri setelah kami bersuara memuji nama-Mu. Engkaulah yang berfirman bagi kami. Kami akan seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan untuk mendatangkan kedamaian, ketenangan di tengah pandemi. Walaupun banyak pergumulan kami, tapi firman-Mu lebih besar dari persoalan kami. Allah kami lebih besar dari seisi dunia ini. Ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau akan memberikan kepada kami mujizat-mujizat sesuai kebutuhan kami. Dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini, baik secara langsung dan tunda, Tuhan berkati semua. Tuhan urapi semua. Tuhan jangkau mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya. Puji Tuhan, saya ucapkan salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan mengikuti ibadah ini. Ya, tiba waktunya kita buka Alkitab kita. Ya. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15, temanya adalah berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, kata Tuhan ya. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, silakan. Mazmur 15 ayatnya Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Ya, jadi ini Tuhan sendiri yang berkata, kalau kita berada dalam masa kesesakan, masa-masa sesak, masa-masa sulit, ya, orang
orang yang sesak itu susah bernapas, sulit bernapas, sesak rasanya. Ya, nah itu masa-masa sesak, masa-masa sulit. Ya, napas itu kehidupan, masa-masa hidup yang sulit. Ya, Tuhan berkata, berseru kepadaku, kata Tuhan. Berseru artinya berdoa, memanggil nama Tuhan. Lalu sampaikanlah nanti segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Ingatlah, Allah kita adalah Allah yang ramah dan lemah lembut, Allah yang rendah hati. Ya, Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi setiap orang yang datang kepadanya, dia mau menerima. Ya, dia mau mendengar keluh kesah kita. Mungkin kita sudah bingung, bahkan bisa saja seperti seorang perempuan pendarahan. Berapa tahun pendarahan? 12 tahun. Sudah habis-habisan. Kesana kemari minta tolong, kesini kemari minta tolong, tapi ternyata mengecewakan. Ya, kalau saudara datang pada manusia, saudara akan kecewa. Ketika dirokok kantongnya, aduh jangan-jangan keluar warna merah nih. Yang keluar sapu tangan. Apa yang keluar? Sapu tangan. Dirogoh lagi kantongnya, sapu tangan lagi yang keluar. Kecewa nggak? Kecewa ya. Makanya jangan berharap sama manusia. Ya, nanti kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Ya. Pemasmur berkata, ya, berharaplah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Berharap itu artinya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Dia tidak akan pernah melihat hari-hari yang baik. Seperti tumbuhan di padang gurun yang gersang, kering, begitulah orang yang berharap sama manusia. Kering hidupnya, gersang. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi air. Dia merambatkan akar-akarnya ke batang air, ya, dan selalu berbuah pada waktunya. Apapun dikerjakannya berhasil. Amin. Berhasil. Ubahlah hidup saudara yang gagal, ya, supaya saudara berhasil. Jadi merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, firman yang kita dengarin direnungkan nanti, direnungkan sampai meresap, sampai meresap. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tadi kebaktian dengar firman apa? Asa tadi air. Terus satu sungai, ada sungai-sungainya. Ya, harus bisa tinggal di hati kita. Amin. Makanya hati manusia itu bagaikan dua belahan. Belahan kan? Hati kan belahannya dua belahan. Hati manusia seperti dua kitab, ya. Nah, ini terbuka, nah ditulis. Nah, udah halaman ini pindah lagi nanti. Jadi hati kita lagi ditulisi oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan, ditulisi firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbekas di hati kita, berbekas, tinggal di hati kita. Jadi hati kita itu seperti buku, seperti kitab yang tertulis. Ya, Paulus berkata, ya, kamulah surat Kristus yang ditulis dengan pelayanan kami. Ya, ditulis.
Ya, jadi pelayani menulis firman Tuhan di hati kita. Ya, di hati kita tertulis firman Tuhan. Nanti ketika ada masalah, firman itu akan muncul. Muncul. Dia akan muncul untuk menolong kita, membela kita. Ya, jadi kita di tengah pandemi ya yang sudah berjalan lebih setahun ya. Ada setahun? Lebih ya. Kurang lebih setahun ya. Kerasa semakin sulit, semakin berat. Berbisnis juga makin susah ya. Cari kerjaan makin sulit. Ya, makin sulit, makin susah. Sebab memang ini sudah dibuatkan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya, jadi rahasianya sebenarnya ibadah. Ya, ibadah. Kalau orang sudah beribadah, ya nanti akan terjamin kehidupan. Karena ibadah yang berguna dalam segala hal, bukan uang. Coba ya, 1 Timotius 4 ayat 8, perhatikan. Bukan uang, ya, bukan pangkat, bukan ilmu, ya. Ya, coba. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga berguna, tapi terbatas. Terus. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Kasih tahu sebelah. Ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Ketika hari-hari ibadah, jam-jam ibadah, saudara ditawarkan bisnis, ya, dengan ibadah, kira-kira pilih mana saudara? Hah? Atau kita berkata ini bisnisnya ini, kan ibadah nanti masih bisa minggu depan, masih bisa bulan depan. Ini bisnis kan. Jadi sudah Alkitab mengatakan siapa meninggalkan rumahnya atau ladangnya karena aku, kata Tuhan. Ya. Jadi meninggalkan ladangnya itu usahanya, rumahnya, apapun yang dipunyainya karena aku dan kerajaan Allah, kata Tuhan. Di dunia ini dia akan mendapat upah gantinya 100 kali lipat. Ditambah hidup yang kekal. Sekalipun disertai dengan penderitaan. Ya, sekalipun disertai dengan penderitaan. Ya, contohnya datang ke sini jalan kaki, ya kakinya agak sedikit lah. Ya, iya kan begitu ya. Jadi diganti berapa kali lipat? Tuh. Berapa persen itu? 100% baru 1 kali lipat. Ya kan? Betul nggak? Kalau 100% itu kan baru 1 kali lipat ya. Nah kalau 100 kali lipat berapa persen itu? Ini para pelajar mahasiswa ini. Berapa kali? 10.000 kali ya. Bayangkan. Ya. 100 kali lipat. Bayangkan saudara. Jadi Tuhan nggak pernah nipu manusia. Ya, Tuhan tidak pernah menipu manusia. Ya. Jadi Tuhan ganti 100 kali lipat. Tambah hidup yang kekal. Bayangkan. Masih ada lagi bonusnya. Hidup yang kekal. Luar biasa Tuhan kita. Ya, makanya utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Dengan sendirinya nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan yang
bekerja. Kita berdiam diri. Alkitab mengatakan berdiam diri saja, Tuhan nanti yang bertindak, yang bekerja. Nah, kalau Tuhan yang bekerja, tidak pernah gagal. Ya, tidak pernah gagal. Jadi mungkin kita bisa saja sudah dalam keadaan jatuh ke dalam sumur. Ke dalam apa? Sumur. Jatuh ke dalam sumur. Aduh, saya rasa jatuh ini. Jatuh. Tapi ingatlah, sedalam-dalamnya sumur, tali timba masih bisa menjangkau. Amin. Sedalam-dalamnya sumur, tali timba masih bisa menjangkau. Ya, sedalam-dalam saudara jatuh. Ya, jatuh. Aduh, jatuh saya. Makin melorot, makin jatuh, makin turun ke bawah. Aduh, Tuhan kerasa. Jatuh. Siapa yang bisa mengangkat? Ya. Siapa yang mau menolong saudara? Ya. Mungkin orang lain mau menolong tapi terbatas. Atau masa bodoh. Atau tepuk tangan ketika saudara jatuh. Ya. Rasain dulu. Nah. Kalau Tuhan tidak seperti itu, ya, kalau kita lagi jatuh, ya, berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Pernah Yusuf jatuh, dijatuhkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Bayangkan, saudaranya yang menjatuhkan, melemparkannya ke dalam sumur. Bagaimana rasanya kalau saudara kita sendiri yang menjatuhkan kita? Ya. Makin sakit. Ya. Makanya kita perlu namanya seorang saudara, sahabat. Ya. Nah, sahabat atau saudara yang mengerti keadaan kita. Alkitab mengatakan seorang saudara menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di mana itu? Amsal berapa itu? 17 ya, 17 gitu. Coba. Ya, coba. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, seumur hidup. Itu sahabat kita. Ada nyanyian mengatakan Tuhan Yesus sobat kita, amat tulus dan benar, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Tuhan Yesus sobat kita, segala hal boleh kita bawa padanya. Terus perhatikan, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus sahabat dan saudara dalam kesukaran. Tuhan berkata pada murid-muridnya, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi sahabat. Ya, Tuhan memanggil kita jadi apa? Sahabat. Ya, artinya dia menaruh kasih setiap waktu. Terutama di masa-masa sulit ini,
Ya. Jangan lirik kiri kanan kepada manusia, nanti saudara kecewa. Ya. Saudara ketok pintu benua. Biasanya itu begini, saudara. Ini cerita, ini cerita. Jadi ada orang, sebenarnya ini menurut yang saya dengar itu seperti hamba Tuhan. Jadi dia datang, ya bukan hamba Tuhan, pendeta lah begitu ya. Begitu yang datang ini pakai sendal capit. Pakai apa? Sendal capit. Ada hordeng biasanya ya di jendela ya. Ya, ini cerita saja. Mudah-mudahan nggak benar tapi cerita. Jadi jemaatnya ini datang pakai sendal capit. Ini cerita sudah puluhan tahun lalu. Ya. Lalu kemudian si pastor ini buka pintunya begini, jendelanya apa? Hordengnya. Cuman karena pakai sandal capit ditutup lagi sama dia. Apa? Hordengnya. Jadi tidak disambut dengan hangat. Ya. Karena datang pakai apa? Sandal capit. Tapi kalau yang pakai mobil datang, coba. Kira-kira dibuka nggak pintunya lebar-lebar? Hah? Dibuka nggak pintunya lebar-lebar? Buka ya. Apalagi platnya plat apa itu? Plat D, plat B ya. Kalau banyak platnya plat kampung lebar. Mobil apa namanya itu? Wah ini mobil bagus. Wah dibuka lebar sekarang. Nah itulah manusia. Manusia itu selalu pilih kasih. Kalau Tuhan nggak seperti itu. Ya, marilah padaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, berbeban berat. Ya, pernah saya katakan saudara pikulan berat. Pikulan itu biasanya berapa? 2, di muka dan di belakang. Ya, di belakang itu masa lalu kita. Udah beres masa lalunya ini? Belum. Belum di depan, masa depan. Iya kan? Kita pikulkan masa lalu, hutang piutang masa lalu, ya, pikul lagi ke depan. Ya, banyaklah kebutuhan beras lah. Kalau kebutuhan sehari-hari itu jelaslah gas, beras, ongkos-ongkos ya. Beli ini, hitung-hitung kalkulasi sehari berapa itu. Ya. Kalkulasi sehari, ya kan? Ya. Jangan-jangan berasnya sudah mulai habis. Sudah mulai habis atau sudah habis? Puji Tuhan itu ya. Yang satu baru datang berasnya, yang lain kapan datangnya? Kapan datangnya? Nanti Tuhan akan lengkapi semua. Tuhan cukupi. Oh, Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi rohani dulu, iman dulu, bertambah baru nanti mengikuti. Kalau nanti hartanya dulu lebih banyak, imannya begini rohani, ketutup sama harta. Kenapa enggak datang ke bakti shopping dulu om? Shopping dulu. Sudah kalah sama harta. Tapi kalau imannya lebih tinggi, ya, harta akan mengikuti, berkat akan mengikuti, dan tidak bisa mengalahkan.
harta, berkat tidak bisa mengalahkan. Ya, tapi iman selalu tertinggi, teratas. Nah, itu maunya Tuhan. Jadi utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti utamakan saudara. Amin. Contoh saja, ya, kalau umpamanya saudara dikasih makanan sama tetangga saudara. Ya, dia makan, ada sisa sedikit lagi di piringnya, diantar kepada kita. Tadi saya makan masih ada sisa. Bagaimana rasanya? Kurang ya? Tapi sebelum dia makan, dikasih saudara, ya, dikhususkan. Nah, ini ada berkat tante, om, bro, sis, pak, bu. Waduh, rasanya hangat ya. Hangat rasanya, nerimanya. Ya, jadi begitu juga kepada Tuhan. Dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan, supaya saudara diutamakan oleh, amin, pasti diutamakan oleh Tuhan, didahulukan oleh Tuhan, dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan nggak pernah kecewakan saya, nggak pernah, ya, nggak pernah Tuhan kecewakan. Saat saya perlu ya Tuhan kasih, ya, saya perlu Tuhan kasih, walaupun Tuhan kasih nggak sebanyak-banyaknya, enggak. Nah, mungkin saya kalau nanti dikasih sebanyak-banyaknya, jangan-jangan harta yang banyak bisa membawa jauh dari Tuhan. Banyak kan orang sakit banyaknya duitnya, lupa kepada Tuhan sumber berkat, ya, lupa. Akhirnya berpaling kepada yang lain. Ya. Nah, ya mungkin salah satu contoh yaitu Salomo. Siapa? Raja Salomo. Ya, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekayaan, warisan dari bapaknya lagi ya. Tapi kemudian disalahgunakan. Main apa namanya itu? Cewek. Sampai berapa ceweknya? Ya? 1000. Darah tak terhitung. Bayangkan. Jadi istri Salomo gak bisa dihitung. Karena banyak apa? Harta. Betul kan? Darah tak terbilang. Bayangkan. Padahal dia itu anak Raja Daud, dikasih hikmat. Ya, tapi harta membawa dia jauh dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu memberi kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Tambah imannya, cari dulu kerajaan dan kebenaran. Makin bertambah, nanti juga berkat akan bertambah. Amin. Akan menyertai. Tuhan tambahkan berkat. Itu kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Coba di mana itu? Coba cari itu. Ya. Nah, terakhir. Di mana itu? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan. Kitab apa itu? Matius pasal berapa? 6 ayat berapa? 33. Boleh ayat 32 dulu, baca di atasnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kamu memerlukan semuanya itu. Terus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan, bukan makin dikurangi, tapi ditambah. Imannya bertambah, dengan sendirinya berkat bertambah. Amin. Tambah imanmu supaya tambah berkatnya. Amin.
Kalau tambah imannya, tambah rohaninya, berkat Tuhan, pasti Tuhan tambahkan. Bukan makin dikurangi. Di tengah pandemi ini ya ibadahlah saudara. Ya, jangan pikirkan dari mana sumbernya. Sumbernya dari Tuhan. Allah itu sumber segala berkat bagi umat Tuhan. Ingat aja Israel di padang gurun 40 tahun. Ya, tidak ada yang kelaparan, ya kan? Ya, makanannya istimewa, mana turun dari surga. Ya, Tuhan kasih mana turun dari surga. Ya, sore-sore datang apa? Burung puyuh, daging. Ya, hebat. Pokoknya Tuhan itu ajaib. Ya, nggak tahu dari mana itu burung puyuh datangnya. Ya, nggak tahu dari mana datangnya itu mana. Pokoknya Tuhan menyiapkan segala kebutuhan umatnya. Amin. Nah, utamakan Tuhan, cari kerajaan Allah. Nanti sekalian akan ditambahkan. Roh Kudus menolong kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku dijangkaunya dari tempat. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu. Amin. Demi manusia kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. menyelamatkan, meluputkan. Berdoa kepada Tuhan.
merasa dalam kesulitan, kita tak berdaya, tak mampu, berdoalah kepada-Nya. Dia akan tolong saudara. Saudara akan melihat keajaiban dari Tuhan. Mujizat-mujizatnya Dia sediakan pada saudara. Singar tetap Dia mengasihi saudara. Dia peduli padamu. Hari ini rasakan lawatan Tuhan. Rasakan kasih-Nya Tuhan mengalir padamu. Dia mau alirkan kasih-Nya padamu, supaya hatimu tenang, teduh. Di tengah pandemi kita bisa tenang, damai. Dia Yesus, Juru Selamat, Kepala Gereja, mempelai pria surga, akan melindungimu seperti suami melindungi istri. Dia bela, Dia rawat, Dia pelihara istrinya. Begitulah Tuhan Yesus terhadap kita. Itu sebabnya dikatakan, hai suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Mari Dia serahkan diri, semua Dia serahkan. Apa yang Dia punya Dia berikan padamu, supaya kita merasa damai, tenang. Miliki hati yang tenang dan damai. Ingatlah, Dia selalu bersamamu. Dia selalu ada bersama engkau. Dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Tuhan menyertai engkau. Dia tuntun kita. Di tengah bahaya, di tengah kesulitan pandemi ini, Dia tuntun kita dengan tangan-Nya yang penuh dengan kasih sayang, sehingga tidak ada satupun yang membahayakan hidupmu, kata Tuhan. Pandemi ini pun tidak akan membahayakan engkau. Tidak ada satu membahayakan engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan-Nya. Dia tuntun dengan hati-hati. Induk domba dan anak domba, kata Alkitab, dituntunnya dengan hati-hati. Melewati setiap bahaya, tempat yang terjal. Saat mendaki, saat di kiri kanan kita penuh jurang, penuh bahaya, Dia tuntun kita dengan hati-hati. Sampai nanti saudara sampai ke pelabuhan surgawi, sampai ke kota Yerusalem baru, kota idaman, kota mempelai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk mendapat pertolongan kami pada waktunya. Dan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya di dalam Tuhan. Dan tidak kenal kegagalan. Tuhan tidak pernah gagal dalam menolong kami, tapi Tuhan selalu berhasil menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan.
seperti perempuan berdosa datang di bawah kaki-Mu. Kami curhat kepadamu Tuhan. Kami mencurahkan isi hati kami kepadamu. Dengarlah doa-doa kami Tuhan. Dengarlah pergumulan kami Tuhan. Lihatlah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Haleluya Allahku. Haleluya. Haleluya. Rama ya Rama ya Rama ya. Haleluya. 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 Rama ya Rama ya. Haleluya. Tuhan, tolong kami semua. Tolong umat-Mu dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari, bagi saudara yang mau didoakan, ada beban hidupmu, ada persoalan yang saudara hadapi, pikulan yang berat, bawalah kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu pada dadamu, sebutkan pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang ajaib, pembuat keajaiban bagi kami umat-Mu. Kami tidak mampu lagi Tuhan. Kami tidak ada kemampuan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan. Bukakan pintu, bukakan jalan bagi kami. Pulihkan keadaan umat-Mu. Tolong mereka semua. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyelesaikan semua pergumulanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan ya, sebuah lagu. Engkaulah perisaiku.
kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dan nanti setelah ini kita makan bersama. Yang puasa tidak ikut puasa, makan bersama. Yang ikut puasa, buka bersama. Puji Tuhan ya. Hari besok pendalaman Alkitab jam 6 di Cimindi. Hari Jumat ibadah apa? Paskah. Paskah kematian. Hari Minggu Paskah kedua kebangkitan. Jadi di sini jam 10.30, di Cimindi 7.30. Ya hari Jumat. Ya hari Jumat Paskah pertama jam berapa? 10.30 ya. Hari Minggu kebangkitan, hari kemenangan. Ya, di Cimindi 7.30 ya. Selasa depan kita doa ya, doa bukan puasa ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, yang sakit supaya mereka mendapatkan ya pertolongan ya. Kita doakan yang sakit, Mama Angel, Opu Kembar, ya Pak Siswanto juga, Pak Nabi Tupulu, ya Mama dari Sis Lydia, ya mungkin yang lain, ya Opu Romando juga ya. Ya kita pakai berdiri. Ya Pak Huta Barat juga ya. Ya Pak Huta Barat. Ya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang lemah tubuhnya, yang kurang sehat. Tolonglah mereka yang lansia, lawat mereka Tuhan. Dan siapapun anak-anak-Mu yang sakit, mereka memerlukan tabib yang ajaib. Dan tabib itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh bilur-bilur-Mu semua sakit penyakit disembuhkan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Begitu juga iman kami, doa kami menyembuhkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, kuasa kegelapan, setan penyakit kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, menguatkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah anak-anak-Mu semua yang berusaha, yang bekerja, yang masih belajar. Tuhan tolong supaya mereka bisa menyelesaikan pelajaran mereka. Yang kuliah, Tuhan berkati kuliah mereka sampai bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih yang belum punya usaha dan pekerjaan, Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan. Engkau berkata yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Artinya Tuhan mau supaya kami ada pekerjaan. Tuhan pencipta lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan bagimu, pekerjaan dan usaha bagimu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati. CRT CEW ini Pak Lurah kami, Pak Suwadi berkati, Pak Muspika Pak Camat berkati, Pak Bupati kami Bandung Barat, Tuhan berkati. Juga Pak Ridwan kami dengan Pak Gubernur Jawa Barat dengan wakilnya Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Presiden kami berkati, juga seluruh lembaga tinggi dan tinggi negara, MPR, DPR sampai DPRD tingkat 1, tingkat 2 berkati semua. TNI Polri juga berkati, semua stakeholder di negara ini Tuhan berkati mereka. Jauhkan bangsa ini dari perpecahan, dari pergolakan. Biarlah bangsa ini bangsa yang dimiliki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nanti sebentar dirapikan dulu.